Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 1 sampai 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena memang haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji, yaitu supaya kalian berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kalian para bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kalian taat kepada Kristus. Jangan hanya taat di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi taatlah sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Laksanakanlah pelayananmu dengan rela seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalian tahu bahwa setiap orang, entah hamba, entah orang merdeka, akan menerima ganjaran dari Tuhan kalau ia berbuat sesuatu yang baik. Dan kalian para tuan, bersikaplah demikian juga terhadap hamba-hambamu, dan janganlah mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata,
"Tuan, bukakan pintu bagi kami." Tetapi dia akan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang." Maka kalian akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perbuatan nyata adalah manifestasi dari iman. Sekarang ini, banyak orang sibuk mencari pengajaran dan khotbah yang menarik hati dan enak di telinga. Tetapi jika ditanya dan dijawab dengan jujur, berapa orang yang tekun melaksanakan pengajaran dan khotbah tersebut? Tentu tidak banyak yang melaksanakannya. Saudara terkasih, Yesus menjawab seorang yang bertanya kepadanya, "Apakah hanya sedikit saja yang diselamatkan dengan sebuah jawaban dan perumpamaan yang tepat? Berjuanglah untuk bisa masuk ke dalam pintu yang sempit." Kata berjuang berarti harus melakukan, bertindak, dan melaksanakan sesuatu. Itu artinya untuk bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga, manusia perlu melakukan, bertindak, dan melaksanakan sesuatu. Kita perlu melaksanakan apa yang diperintahkan dan diajarkan Tuhan. Hal itu sangat kelihatan dari perumpamaan Tuhan Yesus. "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Dan Tuhan akan memberi jawaban kepada mereka, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Makan dan minum, jika kita hubungkan dengan ritus ibadah, berarti perayaan Ekaristi. Sedangkan mengajar bisa dihubungkan dengan khotbah. Dari perumpamaan ini sudah terlihat bahwa manusia bisa diselamatkan dan masuk surga bukan hanya karena iman saja, bukan hanya mengikuti ritus ibadah saja, dan bukan hanya mendengarkan firman saja, namun perlu menjadi pelaksana firman. Saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi pelaksana firman, bukan hanya penikmat firman.
Apa artinya jika kita banyak menghafal dan menikmati firman, namun tidak melaksanakannya? Fenomena ini juga terjadi dalam gereja Katolik. Orang sibuk mencari siapa yang berkhotbah dan siapa yang memimpin perayaan Ekaristi. Jika si pengkhotbah sungguh menarik, maka gereja penuh sesak. Jika si pengkhotbah membawakan khotbah yang tak menarik, ia tidak menjadi pilihan umat. Padahal, menjadi pelaksana firman itu jauh lebih baik daripada hanya pendengar pengajaran dan khotbah. Jadilah Injil yang hidup, maka iman yang kita punyai sungguh akan menjadi nyata dalam perbuatan. Perbuatan konkret adalah ungkapan iman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.